Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di review film. Reviewnya film yang biasa-biasa aja dan tentunya hanya untuk hiburan semata. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Pada video kali ini, gua akan melanjutkan review film yang berjudul Connect di episode yang kelima. Seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung saja ke videonya. Awal kisah dimulai dengan Jin Seop membuka koneksi dengan Dong Su untuk memperingatinya tentang Z. Jin Seop menggunakan Z sebagai pengungkit untuk membuat Dong Su menemuinya dan mengancam akan membunuh penyanyi jika humanoid itu tidak datang untuk melihat dia. Dua gangster menggunakan anak-anak yang memotong telinga Dong Su untuk membawa mereka ke bos Dong Su, pemilik tempat barang rongsokan. Dong Su memberitahu Yirang bahwa dia akan segera menyelamatkan Z dan dia bilang dia akan bergabung dengannya. Saat itu, para gangster lainnya tiba di bioskop. Dong Su dan Yirang memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Akan tetapi, dia menerima video pemilik tempat barang rongsokan itu dipukuli oleh dua preman. Yirang memberitahu Dong Su bahwa dia akan membuat para gangster sibuk untuk saat ini dan memintanya pergi untuk menyelamatkan bosnya. Dong Su melarikan diri ke tempat barang rongsokan, sementara Yirang mencoba bertengkar dengan para gangster agar mereka tetap sibuk. Dia melawan mereka dengan kemampuan terbaiknya, akan tetapi tidak berhasil melarikan diri. Jin Seop mengalami masa sulit karena kankernya. Dia terus-menerus batuk darah. Dia memiliki visi di mana dia melihat Dong Su di dalam rumahnya dan dia pergi untuk memeluk humanoid itu. Jin Seop melihat sekumpulan gambar di buku sketsanya dan membayangkan dirinya sebagai Dong Su. Dong Su tiba di tempat barang rongsokan dan diikat oleh kedua preman. Ketika salah satu dari keduanya mencoba membunuh bos Dong Su, humanoid itu menjadi gila dan memukulinya dengan tangan yang terikat. Dong Su menggunakan gergaji listrik untuk memotong pengekangannya dari preman yang tersisa serta jam tangan bos Dong Su saat tangan Dong Su sembuh dengan sendirinya. Dong Su memukuli gangster lain dan pergi untuk menyelamatkan bosnya yang diikat. Akan tetapi lelaki tua itu menyebut Dong Su monster. Dia segera hancur dan preman itu memanfaatkan ini dan menyerang Dong Su. Mempertimbangkan fakta bahwa Dong Su sangat terluka oleh panggilan bosnya, Dong Su menjadi liar dan memukuli preman itu. Dia pergi untuk membunuh, akan tapi dia berhenti sebelum melakukannya karena dia tidak mampu membunuh seseorang. Kumpulan gangster lainnya berbicara dengan Yirang dan mencoba menaklukkannya. Dia berbicara kepada mereka dengan berbohong bahwa Jin Seop yang bermata Dong Su telah membunuh Wo Jin. Salah satu preman memukuli Yirang dan di wajahnya terlihat luka yang mendalam. Yirang mengejutkan para gangster saat dia memberitahu mereka bahwa dia adalah pembunuh artis mayat. Saat itu, luka Yirang sembuh dengan sendirinya dan preman yang memukulinya memanggilnya monster. Dia tidak menerimanya dengan baik, akan tetapi tangan kanan Tuan Kim menyatakan bahwa dialah adalah Connect. Dia melawan para gangster dan melarikan diri dari bioskop. Tangan kanan Tuan Kim menghentikan para gangster untuk mengikutinya karena menurutnya masih banyak lagi Connect yang bisa ditangkap jika Yirang tidak sibuk melarikan diri dari mereka. Dong Su meminta maaf kepada bosnya atas apa yang terjadi padanya dan berjanji bahwa dia tidak akan kembali bekerja untuknya. Dia dengan sedih mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu dan meminta untuk meminjam truknya. Dong Su ingin memasukkan kedua preman itu ke rumah sakit. Orang tua itu memberitahu Dong Su bahwa dia akan membawa mereka ke rumah sakit dan meminta Dong Su pergi. Dong Su menjadi emosional saat mengingat masa kecilnya ketika pria tua itu membawanya masuk sementara seluruh dunia membencinya. Saat Dong Su meninggalkan tempat barang rongsokan, dia menemukan Yirang menunggunya. Polisi sedang mencari lokasi di mana tubuh Wo Jin ditemukan oleh penduduk setempat. Mereka menemukan kamera di sana dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi padanya. Dong Su memberitahu kepada Yirang betapa dia membenci tubuhnya karena dia membuat orang-orang di sekitarnya dalam kesulitan. Dia menyatakan bahwa Z serta bosnya sama-sama terluka karena dia adalah seorang Connect. Yirang memberitahunya bahwa keterlibatan Z dalam kekacauan itu bukanlah kesalahannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan
menyelamatkan semua orang. Yirang membuatnya sadar dan mengatakan kepadanya bahwa Jin Seop adalah orang yang harus disalahkan atas apapun. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus berterima kasih atas tubuhnya yang tidak menyerah saat dia diserang atau ditusuk atau dipukuli. Saat itu, klip Yirang membunuh Wojin diputar di latar belakang. Yirang memberitahu Dongsu bahwa Connect harus mengambil alih dunia dan menguasainya karena manusia hanya takut atau mencoba merasuki tubuh mereka karena kekuatan mereka. Dongsu bertanya-tanya bagaimana hanya mereka berdua yang bisa menguasai dunia. Yirang menyebutkan bahwa ada lebih banyak Connect dan Dongsu akan segera bertemu dengan mereka. Dongsu terkejut saat melihat penampakan Jin Seop yang batuk darah saat lagunya diputar di latar belakang. Jin Seop menggunakan darahnya sendiri untuk memberitahu Dongsu bahwa waktu dan lokasi pertemuan mereka telah berubah. Dongsu menyatakan bahwa dia harus pergi menemui Jin Seop untuk menyelamatkan Z dan mendapatkan kembali mata kanannya. Yirang mengklaim bahwa dia tidak akan bisa bergabung dengannya karena dia memiliki pertunangan sebelumnya. Dia memintanya untuk menelpon segera setelah dia selesai dengan Jin Seop dan berjanji untuk bertemu dengannya begitu dia selesai dengan urusannya. Polisi menemukan data dari kamera yang ditemukan di mana Won Jin dibunuh. Kamera memiliki gambar Jin Seop pada hari yang sama dengan patung seni mayat yang dipajang. Detektif Park memberitahu Choi bahwa artis terkenal Z telah diculik dan orang yang bersamanya tidak dapat melihat wajah pria yang menculiknya. Park menambahkan bahwa saksi tersebut mengklaim bahwa penculiknya sangat marah atas lagu yang dicuri. Dongsu tiba di lokasi di mana Jin Seop memintanya dan Jin Seop mendekatinya dengan mobil. Dia membuat koneksi lagi dan Dongsu bisa melihat mobil itu mendekatinya. Jin Seop keluar dari mobil dengan setelan hazmat hitam. Begitu dia melewati Dongsu, Jin Seop menekan tombol untuk melepaskan gas yang mencekik Dongsu. Dongsu mencoba melawan, akan tetapi tubuhnya tidak mampu menahan bahan kimia berbahaya itu. Jin Seop mengamati jantung Dongsu yang melambat saat humanoid terdesak tak berdaya, tetapi terkejut saat jantungnya mulai berdetak kencang lagi. Yirang sedang melacak telepon Dongsu dan dia khawatir ketika tampaknya dia ada di dalam mobil. Jin Seop telah mengikat Dongsu ke kursi roda di belakang mobilnya dan membawa humanoid itu ke suatu tempat. Dia membuat koneksi dengan Dongsu lagi dengan memainkan lagunya dan kedua orang itu mengobrol seolah mereka duduk berdampingan. Dongsu memberitahu Jin Seop bahwa dia salah karena membunuh begitu banyak orang ketika Jin Seop menyatakan bahwa semua manusia pada akhirnya akan mati. Keduanya melakukan percakapan yang tidak wajar dengan Jin Seop yang membenarkan pembunuhan tersebut dan memanggil Dongsu untuk menyelamatkan nyawa bahkan ketika dia menderita dalam prosesnya. Dongsu mengklaim bahwa Jin Seop juga akan segera mati. Dongsu merasa aneh dan geram dengan komentar Jin Seop. Dia mencoba untuk mengalahkan artis mayat tetapi segera menyadari bahwa dia diikat ke kursi di belakang truk. Jin Seop bertanya-tanya mengapa dia yang menarik perhatian Dongsu. Jin Seop menyebutkan dia akan tetap hidup jika tubuh abadi seperti tubuh Dongsu digabungkan dengan tubuhnya dan keduanya hidup bersama sebagai satu kesatuan. Dongsu berteriak untuk memutus sambungan dan pingsan di kursinya. Episode diakhiri dengan visual seorang laki tua yang bergantung di atap ruang bedah Jin Seop seperti salah satu gambar terakhirnya. Oke, itulah alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul Connect di episode yang kelima. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan menontonnya tanpa skip. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. See you next time.